Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, sini aja lah Pak. 11 berarti cuma setengah jam ya nih. Ya. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 3. Ya Rabbi. Tadi mati lampu. Gara-gara enggak ada dari awal nyebut nama saya. Jadi Pak Dewan pas mau nyebut Allah matikan tuh lampu. Ngerajuk jadi lampunya itu namanya tidak disebut. Nah ini bercanda. Tapi alhamdulillah sudah hidup. Dan juga tadi undangannya jam 8. Saya pangsi jam 9. Jadi jam 8 dah nyampe kok belum boleh mulai ini. Ya kan? Sampai tidur bangun bangun sampai 3-4 kali. Sampai sakit kepala. Bangun tidur, rupanya pas mau nyenyak, Pak Wakil datang, dibangunin, tambah denyut di kepala nih. Tapi tidak apa-apa, insyaallah berkah, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعتنا ما قد سعلنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد سادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير أما بعد. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu, yang saya hormati anggota DPR daripada Kabupaten Kapuas Hulu, yang saya hormati ada Ketua MUI, Ketua PHBI, dari Polres, dari Polres yang mewakili Kepala KUA Kecamatan Hulu Gurung. Gini-gini Pak Bu, saya juga orang Kemenap. Tadi ada nyebut non PNS tadi itu, penyuluh non
Rupanya saya ada saudara di sini. Jadi saya juga penyuluh non PNS, tapi comotan. Tiba-tiba langsung diambil Pak Gawa. Udah, Sosoni masukin aja udah jadi penyuluh PNS, bantu-bantu di Kemenak. Alhamdulillah. Dan juga para asatidz wa asatidzah, para tokoh agama, dan juga saya hormati, takut ketinggalan, Kepala Desa Hulu sekecamatan Hulu Gurung. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki-rezeki kita, permasalahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dengan izin Allah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga akhirnya kita bisa hadir di tempat yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Berapa banyak umat manusia, berapa banyak hamba Allah yang memiliki kesempatan, yang memiliki kesehatan, akan tetapi sangat sulit dan berat untuk bisa hadir di majlis seperti ini, yakni majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal barak. Dua nikmat yang mana umat manusia yang Allah berikan kepadanya, yang mana nikmat tersebut diberikan kepada kita oleh Allah, akan tetapi dua nikmat tersebut sering lalai, sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Apa itu? As-sihha wal faragh, yakni kenikmatan sehat dan kesempatan. Terkadang Bu, masih hidup Bu ya? Masih. Terkadang Bu, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita lalai dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, tiada lain, ini adalah perintah dan bisikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitu juga kesempatan. Inilah contoh langsung yang dicontohkan oleh wakil bupati kita. Mumpung beliau ada di sini. Dicontohkan langsung kesempatan yang begitu luas dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Kita sama tahu tugasnya wakil bupati. Akan tetapi dengan kesempatan, walaupun waktunya sangat mepet, banyak jadwal lainnya, beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir di majlis ini. Dan ini adalah wakil bupati yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita selaku masyarakat Kapuas Hulu. Amin ya rabbal. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal. Jadi berapa jam saya memperhatikan dari awal mulai acara, ada undangan dari Bapak Wakil itu juga BKMT. Tapi BKMT-nya tak jadi. Iya Pak Wakil ya? Untuk acara hari ini. Ketua BKMT Kapuas, tapi BKMT-nya hadir. Alhamdulillah BKMT-nya hadir, tapi acaranya ditunda ya. Tidak masalah, yang penting hadir. Dan juga pada hari ini kita merayakan suatu kebahagiaan yang namanya wisuda. Wisuda khatmil Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya lihat wajah-wajahnya campur-campur nih. Ada yang muda, ada yang tua. Alhamdulillah. Saya sedikit terharu
Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun saya ini dah tua, Bu. Udah tua, wajah aja muda. Ya kan? Walaupun sekarang sudah sibuk dengan dakwah di Kalimantan Barat, sempat berpikir bagaimana untuk menambahkan daripada ilmu yang saya miliki. Sampai-sampai alhamdulillah kita sekarang lagi proses buka pondok pesantren di Kabupaten Sintang. Sedikit cerita, saya juga mendirikan majlis, yakni Majlis Rasulullah, yang mana tersambung langsung ke pusat Habibana Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Muzawa. Alhamdulillah kita diizinkan untuk membuka di Kabupaten Sintang. Dari selah-selah kesibukan ini sempat berpikir, merasa bodoh, Bu. Merasa bodoh. Tidak ada penambahan ilmu. Karena apa? Kalau satu hari tidak bertambah ilmu, bahwasanya dunia ini adalah sia-sia. Hidup kita sia-sia. Akan tetapi Masya Allah, ibu-ibu nih, yang wabil khusus yang mudah tua-tua, beliau masih mau mempelajari Al-Quran. Jadi, Bu, yang mu'alaf tadi ada katanya, ya. Walaupun kita terbata-bata membaca Al-Quran, walaupun kita sangat sulit untuk mempelajari Al-Quran, bahwa justru dalam kesulitan tersebut kita mendapatkan dua kenikmatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang daripada orang yang sudah bisa baca Al-Quran. Pahala pertama, pahala daripada bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, pahala yang mana kita selalu semangat dan ingin tahu dan ingin bisa, walaupun sangat susah kita belajar itu baca Al-Quran. Dan itulah nilai plus yang akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, jangan minder. Yang mungkin sudah hatam Al-Quran tapi masih terbata-bata, teruslah untuk memperlancar Al-Quran. Jadi wisuda bukan suatu akhir dalam suatu perjalanan mencari ilmu, belajar Al-Quran, tapi wisuda ini adalah tujuannya untuk motivasi supaya kita semakin giat memahami dan mempelajari daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang masih terbata-bata, teruslah berjuang untuk memperlancarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian yakni mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Jadi Bu, alhamdulillah masih hidup. Ya. Jadi selama kita mempelajari Al-Quran, tapi jangan sebatas kita hanya mempelajari Al-Quran. Bagaimana kita setelah kita mempelajari Al-Quran, kita juga lakukan bagaimana kita mengimplementasikan diri. Apa implementasi diri itu? Apa ya? Mengamalkannya. Ini so intelek ustadznya ini ya. Gini-gini juga SPD ini Bu. Ada SPD-nya nggak tuh? Walaupun SPD-nya muncul sendiri. Jadi bukan hanya sekedar kita mempelajari Al-Quran saja, akan tetapi kita juga harus mengamalkan apa yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita wisuda ini dan ibu-ibu bapak-bapak sekalian, teruslah istiqomah dalam membaca Al-Quran. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang mana melakukan dengan secara istiqomah walaupun sedikit. Jadi kita rutinkan istiqomah baca Al-Quran, Bu. Pak, istiqomahkan kita baca Al-Quran. Paling tidak habis subuh, luangkan waktu ya 5 menit sajalah. Baca 2 lembar Al-Quran. Walaupun sedikit, akan tetapi istiqomah, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Bu, orang yang melakukan istiqomah amal baik, bahwasanya barang siapa yang melakukan amal soleh dengan istiqomah, dia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada 1000 wali. Bayangkan wali Bu, bukan wali murid. Wali Allah dalam proses mencapai maqam waliullah itu sangatlah berat, tidak mudah.
ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Akan tetapi semua cobaan, ujian, proses mencapai maqam wali min auliyaillah itu bisa kita kalahkan kalau kita melakukan amal soleh walaupun sedikit, tapi istiqomah. Jadi Bu, yang wisuda mobil khusus, baca satu hari mungkin 2 lembar, 2 lembar. Karena itulah yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sulit, apalagi kalau sampai kita meneteskan air mata di saat kita membaca Al-Quran. Ya Allah, begitu sulitnya aku mempelajari Al-Quran. Ya Allah, dengan sisa umurku ini aku belajar Al-Quran tapi tidak masuk-masuk, tidak paham-paham, pancet jak seperti ini. Apa pancet? Kayak gini terus gitu, tidak ada peningkatan maksudnya. Pancet seperti ini, ya Allah. Apakah diriku penuh dengan dosa? Tidak. Justru dengan engkau meneteskan air mata di saat belajar Al-Quran, tidak bisa-bisa, umur sudah tinggal hitung berapa hari lagi mau mati. Dengan usia yang sudah terbatas ini, justru di situ rahmat Allah akan turun di tengah-tengah tersebut. Justru ridha Allah akan turun kepada orang tersebut yang mempelajari Al-Quran dengan tidak bisa-bisa dan umurnya sudah terbatas. Yang ibu-ibu mungkin sudah berumur, yang usianya sudah lebih, jangan patah semangat Bu. Usahakan walaupun belum bisa, belum lancar, terus baca Al-Quran. Minta sama Allah kalau bisa mati di saat kita membaca Al-Quran, itu tergolong daripada husnul khatimah. Amin ya rabbal. Maka dengan ini Bapak Ibu, Al-Quran huwan nurul mubin. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah ucapan yang bijaksana. Al-Quran adalah penuntun kehidupan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Maka dengannya nahnu qaumun, bahwasanya seorang kaum akan dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Kita ini Bapak Ibu sekalian, kita menjadi mulia, memiliki derajat yang tinggi, memiliki keistimewaan daripada umat yang lain, itu tiada lain adalah karena Al-Quran. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, walzam kitab Allah, berpegang teguhlah kalian kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Maka dengan itu Bapak Ibu, lakukan semua proses kehidupan kita sandarkan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamul, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, apalagi menghatamkan Al-Quran, maka malaikat-malaikat Allah akan mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah bagi seorang hamba yang menghatamkan Al-Quran. Apalagi disunnahkan barang siapa yang sudah melakukan hataman Al-Quran, disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan umat manusia, untuk mengumpulkan buat acara. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya, wahai sahabatku, ketika ada di suatu kampung kita, apabila engkau mendengarkan ada yang sudah hatam Al-Quran, beri aku tahu dan aku akan hadir dan duduk dengannya dan meminta doa kepada yang hataman Al-Quran. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Bayangkan Anas bin Malik yang mana dari kecil selalu bersama Rasulullah SAW. Ketika ada suatu sahabat yang menghatamkan Al-Quran, dipanggilnya ke rumah Anas bin Malik. Dan semua keluarganya, anaknya, tetangganya dikumpulkan oleh Anas bin Malik. Karena apa? Barang siapa di suatu perkumpulan, di dalamnya dibacakan daripada khutbul Quran, dan di situ munajat daripada doa kepada Allah, maka doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi hajat-hajat kita pada siang hari ini Bapak Ibu, tanamkan dalam hati kita pada siang hari ini. Kita mungkin lupa nih, tanamkan pada siang hari ini, bisikkan dalam hati kita bahwa ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Masing-masinglah punya hajat.
Dengan apa? Dengan keberkahan daripada khatmul Quran. Saudara-saudara yang khatam Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kita khatam Quran ini, kenapa disuruh ngumpul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain adalah tujuannya untuk mempererat, memperkuat daripada silaturahim. Jadi banyak manfaatnya, sangatlah banyak Bapak Ibu. Sesuai judul lah nih. Saya dikirimkan judulnya tuh, berarti jangan sampai di luar tema. Saya diprotes, saya pernah diprotes di luar tema, Ustaz, katanya, udah kacau. Ya kan? Jadi ini temanya banyak nih. Udah silaturahim, khatmil Quran, apalagi itu. Ini kalau dipotong-potong banyak nih. Ya, tapi enggak apa-apa, diborong aja. Ya kan? Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan daripada apabila seorang umatnya melakukan daripada khatmil Quran dan dikumpulkan dalam suatu acara, tiada lain salah satunya adalah menyambung Mungkin dulu atau sampai saat ini kita lama tidak berjumpa, betul. Bertahun-tahun kita tidak bertemu. Akan tetapi di saat kita dikumpulkan dalam suatu majlis, yakni majlis khatmil Quran, di situ kita saling memandang dan tersenyum, saling mengucapkan assalamu alaikum. Apa kata baginda Nabi? Ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan daripada saudara-saudara sebentar lagi makan tumpeng. Saya udah ngelirik terus tuh, dapat enggak Anda ya? Ya kan? Wa at'imut ta'am, memberi wasil arham, dan menyambung kita saat ini menyambung tadkhulul jannah bisalam, dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah tiada lain dengan wasilah lewat kita menyebarkan salam. Tadi ketemu sama yang lain, ngucapin salam enggak Bu, Pak? Ngucapin salam enggak Bu? Pasti mengucapkan assalamu alaikum. Apa kata baginda Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yafsariqa. Bahwasanya barang siapa seorang muslim apabila ia berjumpa mengucapkan salam dan bermusafahah, saling bersalaman, tiada lain adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua yang bersalaman tadi, yang saling mengucapkan salam sebelum mereka berpisah. Jadi Bapak Ibu, kita ini dalam satu acara banyak dosa-dosa kita sudah yang digugurkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak Bu manfaatnya daripada majlis khatmul Quran, masjid taklim, perkumpulan seperti ini. Tidak ada rugi-ruginya. Maka dengannya saran dari Pak Wakil luar biasa, kalau bisa diperkuat lagi masjid taklimnya, diperkuat lagi masjid BKMT, Badan Kontak Masjid Taklim. Bu, BKMT. Oh, Bu, BKMT. Perkuat majlisnya. Insya Allah itu adalah wasilah ibu-ibu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah apa? Untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Masjid taklim itu yang sangat dipandang oleh Allah. Masjid taklim ini sangat dipandang dengan serius, sampai-sampai Allah merintahkan para malaikatnya untuk mencari di mana tempat-tempat majlis taklim, majlis ilmu. Apa kata baginda Nabi? Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila engkau melewati daripada taman-taman surga, farta'u, bergabunglah di dalamnya, berkecimpunglah di dalamnya, ikutlah di dalamnya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman daripada taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, apa kata baginda Nabi? Hilakuz dzikir. Taman daripada taman-taman surganya Allah
adalah perkumpulan yang mana di dalamnya yakni mengingat Allah Subhanahu, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, itu semuanya tiada lain adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah. Dan bahwasanya Pak, malaikat Allah begitulah banyak yang mana diperintahkan untuk mencari di mana tempat-tempat majlis-majlis taklim. Di mana tempat-tempat majlis ilmu. Fa idza asa 'alaihim hafu bihim. Dan apabila malaikat-malaikat Allah sudah mencari di mana tempat-tempat perkumpulan yang mengingat Allah, pada siang hari ini ternyata malaikat ngerem di depan kita nih, depan masjid. Masuk di sini, di masjid Al-Ansor, Masjid Al-Ansor. Akhirnya malaikat sudah laju ngerem dia. Oh, ternyata ada perkumpulan yang mengingat Allah. Nah, apabila kalau malaikat Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu, kita memang tak nampak, tak bisa ngelihat. Kenapa? Karena kita banyak Ibu yang nyebut, saya tak, hanya bilang do, ya kan? Saya kan bilang do, ibu yang nyebut, ya kan? Karena kita ini banyak akhirnya tak bisa kita melihat hal-hal yang gaib. Coba kalau pandangan kita bersih, hati kita bisa bersih, semua hal-hal yang gaib bisa kita pandang. Akan tetapi kita sami'na wa ata'na, daripada ucapan Nabi Muhammad bahwasanya barang siapa di dalamnya ada perkumpulan dari majlis ilmu, majlis ta'lim, bahwasanya malaikat Allah akan duduk di tengah-tengah tersebut. Ketika malaikat sudah duduk, Bu, Pak, Pak, sekali-kali bapak lah, jangan ibu-ibu terus, ya kan, mentang-mentang bapak ustadznya laki-laki, ya. Jadi ketika malaikat Allah sudah duduk, Bu, di tengah-tengah kita, itu selama itu juga malaikat-malaikat Allah akan mengangkat kedua tangannya. Untuk apa? Beristighfar kepada Allah, memohon ampun bagi hamba yang hadir di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa? Masih setengah? Jadi Bu, kalau kita hadir ke majlis ilmu, kalau kita hadir ke majlis taklim, awali dengan niat yang mulia. Jangan niat yang macam supaya apa? Pikiran kita, tenaga kita, waktu kita ini tidak habis dengan sia-sia. Maka dari awal kita mau berangkat, tanamkan karena Allah Subhanahu, innamal a'malu, segala sesuatu perbuatan kita diterima dan tidaknya oleh Allah itu tergantung daripada niat kita. Jadi ini pesan saya, Bu, mumpung kita ketemu, awal dari rumah niatkan karena Allah Subhanahu. Karena apa? Hati ini, Bu, banyak penyakit, ada iri, dengki, sombong, hasut, tetek bengeknya lah. Apa tetek bengek itu? Ya kan? Banyak di sinilah sumbernya dalam hati. Maka dengannya tanamkan terlebih dahulu niat karena Allah Subhanahu, supaya tidak sia-sia, Bu. Kita datang waktu habis, tenaga habis, duit habis, semuanya habis. Niat kita ingin dipandang oleh sesama manusia. Na'udzubillah min. Maka dengannya tanamkan dalam hati kita. Karena Allah itu, Bu, Bu, alhamdulillah masih hidup. Jadi Allah itu tidak memandang bentuk perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu tidak memandang dari apa bentuk rupa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan secara kasat mata. Allah tidak memandang itu semuanya, Bapak Ibu.
Akan tetapi Allah akan melihat akan niat di dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu melihatnya hati, niat. Walaupun bentuk kita kayaknya orang alim, Bu. Oh, Bu. Walaupun kita bentuknya kayak orang alim, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ingin dipuji oleh sesama manusia, bahwasanya ia termasuk manusia orang yang merugi. Na'udzubillah min. Maka dengannya Bapak Ibu, mumpung kita berjumpa, Majlis Ta'lim ini, BKMT, wabil khusus memang di mana-mana besar. Tanamkan dari awal, yakni niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa Bapak Ibu? Hati ini sangatlah lunak. Ya enggak? Betul enggak, Bu? Hati ini lunak, cepat berubah. Betul? Dalam rumah niatnya A. Keluar rumah udah berubah menjadi B. Betul? Itulah hati. Maka dengannya perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Karena dengan istighfarlah, ini kunci. Kita, Bu, namanya manusia, bukan malaikat. Saat ini kita mau niatnya dah lillahi ta'ala, tapi berapa langkah kita keluar, sudah mulai hati itu berubah-ubah. Pingin dilihat, pingin dipuji. Betul? Namanya manusia, sulit untuk memang lempeng untuk kepada Allah Subhanahu, sangat sulit. Bagaimana mengkanter itu semuanya ketika niat kita dari rumah karena Allah. Ketika di saat kita di perjalanan ternyata niat kita mulai goyah, berubah selain Allah, maka cepat-cepatlah mengucapkan astaghfirullahaladzim. InsyaAllah dengan sekilas gertekan hati itu ada niat bukan karena Allah, dengan istighfar, InsyaAllah semuanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu mulai saat ini mari kita toto hati, kata wong Jawa. Jare ini wong Jawa, toto hati. Karena hati ini sangatlah lunak Bapak Ibu sekalian. Kita tata supaya apa? Dunia hasanah, akhirah hasanah. Itu yang kita minta. Dunia bagus, akhirat karena apa, Bu? Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat sairul jasad wa idza fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Apabila segumpal daging dalam tubuh kita ini bagus, maka baguslah seluruh tubuh kita Bapak Ibu. Akan tetapi sebaliknya, apabila segumpal daging dalam tubuh kita ini, dalam jasad kita ini jelek, buruk, maka buruklah kita punya badan. Karena kehidupan di dunia, perbuatan di dunia itu tidak lepas daripada cerminan niat kita di dalam hati. Maka dengannya hati yang lunak ini, mari perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu. Perbaharuilah hati kita dengan cara kita memperbaharui iman. Bagaimana cara kita perbaharui iman? Caranya adalah hadir ke majlis-majlis ilmu, datang ke majlis-majlis ta'lim. Kalau tidak mau hadir ke majlis ilmu, tidak mau hadir ke majlis ta'lim, mustahil hati Bapak Ibu sekalian akan ikhlas karena Allah. Dan mustahil hati Bapak Ibu sekalian akan bersih. Pasti kotor. Kenapa? Karena jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dekat dengan agama Allah, maka hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Hadir, Bu, ya? Oh, Bu. Mulai saat ini mau hadir, ya? Jangan bermalas-malasan untuk hadir ke majlis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dah masuk zuhur. Ya, sudah masuk. Sudah masuk, alhamdulillah.
Tak perlu banyak-banyak bu ilmu tu. Sedikit-sedikit saja. Kalau banyak-banyak biasanya jebol. Kalau sudah jebol, rugi, tak ada guna. Kalau mau taklim, saya siap bu. Rupanya tapi 3 jam. Nanti dulu, saya pikir dulu 3 jam ke sini masalahnya. Tapi kalau diundang untuk mungkin kajian kitab fikih, kitab hadis, insya-Allah mungkin sebulan sekali saya siap Pak Wakil. Saya siap karena itu adalah ilmu. Mungkin di sini Ustaz kita kurang dengan ilmu fikih. Insya-Allah kalau memang berkenan sebulan sekali kita siap. Dan insya-Allah ada rencananya kita ada safari dakwah ke Pasulu. Doakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan insya-Allah kita akan bawa Al Habib Omar bin Idrus Al-Khirit. Kita akan keliling ke Pasulu. Kita akan keliling ke Pasulu. Kalau memang desa apa nih? Tunas Muda ini mau ngambil beliau di bulan Muharram, monggo. Bulan Muharram. Kalau bulan Muharram biasanya kan kegiatan tuh. Jadi akhir bulan ketemu awal Agustus. Yang mau ngambil mungkin tetangga-tetangganya desa, kecamatan yang lain, monggo. Insyaallah. Kenapa kita selalu safari dakwah? Tujuannya apa? Kita menyentuh di mana tempat-tempat yang tertinggal akan ilmu agama. Kalau kami ini Bu, Pak, kami Thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi itu thariqah yang mana sanadnya itu semuanya daripada kalangan habaib yang masih keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami punya thariqah itu memang berjalan untuk dakwah. Khurud, misalnya kecamatan mana 2 hari, misalnya desa mana sehari untuk dakwah, tapi tidak nginap. Selesai dakwah langsung kemana lagi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan wakil bupati yang luar biasa, wakil bupati Kapasuli ini dengan keagamaan luar biasa, salut. Saya sangat salut. Dengan agama itu luar biasa. Nah inilah yang kita contoh, wakil bupati yang kita cari. Bukan hanya sekedar omong kok, bukan hanya sekedar tapi benar-benar dia memperhatikan agama. Inilah yang harus kita pertahankan Bapak Ibu. Sangat sulit Bapak Ibu, bukan kampanye. Maaf Bu, bukan kampanye karena bukan masanya ya. Kan di masjid tidak boleh kampanye, kecuali kampanye itu kalau ada wakil calon satunya. Ini sudah jadi bukan kampanye. Dan terbukti beliau luar biasa. Saya hanya mengenal beliau hanya berapa minggu saja, luar biasa. Kegiatan keagamaan luar biasa. Dan mudah-mudahan kami sangat mengapresiasi daripada kegiatan beliau, dukungan beliau dengan agama. Kapasulu ini hebat. Punya wakil bupati peduli dengan agama. Jadi siap dipertahankan Bapak Ibu sekalian? Siap dipertahankan? Alhamdulillah. Karena belum tentu calon nanti yang akan datang yang kita pilih lain belum tentu seperti beliau yang mampu dan mau peduli dengan agama. Bukan kampanye sekali lagi. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan karena sudah masuk zuhur dan juga lewat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita pikirkan dan duduk di hadir majlis ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan permasalahan-permasalahan kita di dunia semuanya dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting Bapak Ibu, kita semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mudah-mudahan di akhir hayat kita semuanya lisan kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminin amin amin ya rabbal alamin. Langsung doakan nih. Jenengan bawah. Baik, langsung katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغني عن حرامك وبطاعتك عمن سواك. اللهم اغفر في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم وما ضعف قوة وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه ركبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada mungkin kata-kata yang kurang pas. Itu semuanya memang bodohnya saya Bapak Ibu. Apabila ada manfaatnya, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu